Kepuasan terjamin. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 20 momen film paling memuaskan. Frankly, my dear, I don't give a damn. Untuk daftar ini, kita akan membahas momen-momen dari film yang menyelesaikan semuanya dengan sempurna atau momen film terbaik untuk ditonton saat itu. Pastinya, karena kita akan membahas plot peristiwa penting, spoiler akan muncul di seluruh video. Say hello to my little friend! Nomor 20, ciuman kematian Godzilla. Walaupun ada yang mengeluh tentang jarangnya momen Godzilla di versi 2014, ini malah jadi poin plus untuk filmnya. Build-up bertahap untuk mengungkapkan Raja Monster ini membuat waktunya di layar jadi jauh lebih manis. Dan juga, momen menonjol terbesarnya menjadi semakin memuaskan. Ketika melawan Muto di San Francisco, Godzilla melepaskan napas atomnya hanya beberapa kali. Namun, momen yang masuk daftar kami terjadi ketika reptil raksasa ini akhirnya menghancurkan salah satu monster lawannya dengan memaksa membuka mulutnya dan menghembuskan nafas putih yang panas ke tenggorokannya. Luar biasa. Nomor 19, Maximus membunuh Commodus, Gladiator. Are you not entertained? Are you not entertained? Maximus Decimus Meridius, kita harus sebut dengan lengkap, adalah seorang jenderal Romawi yang dikhianati oleh Commodus, putra tercela kaisar yang membunuh seluruh keluarga Maximus. Dipaksa menjadi budak sebagai seorang gladiator, Maximus berusaha keras untuk menghadapi Commodus dan akhirnya pergi berperang di arena dengan musuhnya. Meskipun sempat ditusuk sebelum bertanding, Maximus masih berhasil menang. Kemenangan ini sangat memuaskan tidak hanya karena sang mantan jenderal akhirnya mencapai pembalasannya, tetapi juga karena Commodus sangat mudah untuk dibenci. Dan melihat Maximus bersatu kembali dengan istri dan putranya di akhirat selalu membuat kita terharu. Nomor 18, Woody diperbaiki, Toy Story 2. Setelah Woody dicuri oleh seorang kolektor rakus bernama Al, mainan koboi ini dibawa ke apartemen Al di mana ia bertemu dengan mainan lainnya. Al juga tanpa sengaja merobek lengan Woody yang sudah usang dan butuh perbaikan. Al memanggil spesialis dalam perbaikan mainan yang mulai memperbaiki Woody dan menjadikannya sebagus baru. Proses rumit sang ahli reparasi dan gerakannya yang cekatan dalam memperbaiki Woody anehnya memuaskan, dan melihat mainan usang ini diperbarui membawa warna ke pipi kami. Nomor 17, berakhirnya pencurian, Ocean's 11. This is where it gets tricky. The elevator won't move without authorized fingerprint identification, which we can't fake, and vocal confirmation from both the security system within the Bellagio and the vault below, which we won't get. Ada banyak film pencurian di luar sana, tapi Ocean's 11 istimewa. Perencanaan dan pelaksanaan pencurian sangat licik dan lucu. Well, did you check the batteries? No. You lose focus in this game for 1 second. I know, somebody gets hurt. I hear Yen complaining. Ketika semuanya tampak akan gagal, keberhasilan jadi lebih memuaskan. Pada akhirnya ketika terungkap bahwa mereka berhasil melakukannya, membohongi penjahat dan kabur dengan uangnya dengan kedok sebagai SWAT, keberhasilan mereka lolos membuat kami gembira. It was staged. Somebody made a duplicate of my vault. And what we saw on the monitor wasn't actually happening. I don't understand. What happened to all that money? Melihat
Saat mereka berpisah di air mancur, memberi kita dan Ocean's 11 kepuasan atas pencapaian luar biasa. Nomor 16, kaburnya Truman, The Truman Show. Truman Burbank menjalani seluruh hidupnya di dalam sebuah acara TV realita tentang dirinya. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something? Kesadarannya tentang kebenaran ini menuntunnya untuk menghadapi rasa takutnya akan air dan berusaha berlayar. Namun, dia malah menemukan dinding dengan pintu. Disinilah pencipta acara berbicara kepadanya seperti suara Tuhan dan mencoba meyakinkannya untuk tinggal. Namun Truman menjawab dengan slogannya dan pergi untuk kebebasan. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Penonton pun mendukungnya dan begitu pula kami. Menonton Truman meninggalkan penjaranya setelah beberapa jam saja terasa memuaskan. Tak terbayang apa rasanya setelah menontonnya selama bertahun-tahun. Nomor 15, balas dendam Chiron, Moonlight. Where am I supposed to get money from? Teresa ain't give you nothing. Huh? You little play mama ain't put something in your head. Give me that damn money, Chiron. Chiron adalah seorang pemuda yang hidup di lingkungan yang berat. Tak hanya harus bertahan dengan ibunya yang kecanduan narkoba dan kasar, ia juga menghadapi intimidasi di sekolah karena homoseksualitasnya. Now I ain't with that gay shit, but if you fuck with me, I'll give your ass more than you can handle how you running your crackhead ass mama. Setelah sahabatnya dipaksa untuk ikut mengganggunya, Chiron kemudian pergi ke sekolah dan membalas dendam kepada penindasnya. Meskipun ini adalah awal dari jalan yang lebih gelap untuk Chiron, melihatnya akhirnya membela dirinya sendiri setelah lama dilecehkan hanya karena menjadi dirinya terasa memuaskan. Alright, stay focused. Nomor 14, Rudy ikut bertanding, Rudy. Film ini mengikuti kisah nyata Daniel Rudy Rudiger, pemuda yang impian seumur hidupnya adalah bermain football untuk Universitas Notre Dame. Is this just for your father? No, it's for everybody who told me that being a Notre Dame football player would be impossible. Namun, Rudy menghadapi perjuangan berat, dari kekurangan uang hingga fisiknya yang kecil. Dan walaupun masuk tim, dia masih tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Akhirnya, dalam pertandingan terakhir, tim dan penontonnya sangat suportif hingga Rudy mendapatkan kesempatan untuk bermain, membuat tackle, dan diarak dalam suasana kemenangan. Jika Anda tidak bersorak, Rudy pada akhir film, Anda mungkin harus memeriksa denyut nadi Anda karena Anda mungkin robot. Nomor 13, Chris mendapatkan pekerjaan The Pursuit of Happiness. It was the 25th of September. I remember that day because that's the day that I found out there was only $21.33 left in my bank account. I was broke. Chris Gardner adalah salesman yang berjuang dan ayah tunggal. Magang di perusahaan pialang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya, tetapi masalah dengan IRS menyebabkan dia diusir dan tanpa uang, ia dan putranya pun kehilangan tempat tinggal. Namun, Chris tetap bekerja magang terlepas dari kesulitannya dan menggunakan pendekatan kreatif untuk mencapai kesuksesan. Hey. Don't ever let somebody tell you can't do something. Di salah satu adegan terakhir, ia dipanggil ke wawancara terakhirnya dan diberitahu bahwa ia dipekerjakan penuh waktu, yang akhirnya memberikan keamanan untuk keluarga Gardner. Sumpah, kami tidak menangis. Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. We couldn't be happier. So, welcome. Was it as easy as it looked? No, sir. No, sir, it wasn't. Nomor 12, But They'll Never Take Our Freedom, Braveheart. Now is our chance, now. If we join, we can win. If we win, well, then we'll have what none of us have ever had before. A country of our own.
Saat tentara Skotlandia yang berkumpul di Stirling mengetahui jumlah mereka kalah hampir 3-1, kaum bangsawan siap untuk bernegosiasi dan para prajurit siap untuk pulang. Namun, kedatangan pemberontak William Wallace mengubah semuanya. Seorang legenda di mata banyak orang, ia menggalang para lelaki dengan pidato yang menginspirasi. Bertanya apakah mereka akan menyesal tidak berperang hari itu setelah bertahun-tahun di bawah pimpinan kejam Inggris. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. Ia menutupnya dengan kalimat legendaris ini dan memimpin mereka menuju kemenangan. That they may take our lives, but they'll never take our freedom. Banyak pidato pertempuran yang menggugah, tapi ini paling memuaskan untuk jiwa kita. Nomor 11, Arthur Fleck menjadi Joker. Sepanjang film ini, Arthur Fleck mengalami hidup yang sulit. Ia kehilangan pekerjaan, dipukuli berulang kali dan mendapat beberapa pengetahuan yang memilukan tentang asal-usulnya. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan tawa bahkan ketika dia ingin menangis. Tapi begitu dia menerima hidupnya yang gila, itu anehnya memuaskan untuk dia dan penonton. Langit cerah dan semua tampak berjalan sesuai keinginannya. Tentu tindakannya membuat kota rusuh. Tapi saat dia berdiri di mobil polisi dan melukis senyum berdarah di wajahnya, kita jadi agak ingin ikut tersenyum. Nomor 10, Prepare to Die, The Princess Bride. Without a word, the six-fingered man slashed him through the heart. I love my father, so naturally I challenged his murderer to a duel. I failed. Inigo Montoya adalah seorang ahli pedang, dan ayahnya membuat pedang untuk pria berjari 6. Ketika klien ini mencoba untuk membeli pedangnya dengan harga lebih murah, ayah Inigo menolak untuk menyerahkan pedangnya dan menyebabkan ia dibunuh. Inigo telah berlatih selama puluhan tahun hingga menjadi terampil dengan pedangnya untuk mengalahkan sang saingan, sambil merencanakan apa yang akan ia katakan kepada orang yang membunuh ayahnya. Ia pun mendapat kesempatan ketika bertemu lagi dengan Count Rugen, si pria dengan 6 jari. Hello! My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Berikut ini adalah duel epik di mana Inigo mengulangi mantra balas dendamnya. Dan ketika Rugen meminta belas kasihnya memohon untuk hidupnya, Inigo berkata bahwa ia ingin ayahnya kembali sebelum membalas dendam. Kami tidak siap untuk momen hebat ini. Anything you want. I want my father back, you son of a bitch. Nomor 9, yang terjadi di bioskop, Inglourious Basterds. Walaupun pertarungan ikonik di akhir film lain sutradara Quentin Tarantino yang berjudul Once Upon a Time in Hollywood atau pembangkangan Nazi Jew Hunter cukup memuaskan, tak ada yang bisa mengalahkan kepuasan menonton kematian salah satu pria paling dibenci dalam sejarah. Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Das ist Ihr bester Film bisher. Inglourious Basterds mengikuti 2 plot terpisah untuk membunuh pemimpin Nazi pada pemutaran perdana film. Kami pikir keduanya akan gagal mengingat sejarah dimainkan secara berbeda. Namun, kejutan melihat Basterds masuk di balkon Hitler selama kebakaran dan menembaknya hingga hampir tak ada lagi yang tersisa dari pembunuh massal itu hanya bisa ditandingi dengan betapa menyenangkannya melihat hal itu terjadi. Nomor 8, George menonjok Biff, Back to the Future. I needed that car tomorrow night, Dad. I mean, do you have any idea how important this was to me? Do you have any clue? I know, and all I can say is I'm sorry. George McFly adalah seorang pria lemah ketika kita pertama kali bertemu dengannya. Baik pada tahun 1985 dan 1955, George dibully oleh Biff Tannen yang penindasannya mungkin bukan yang paling kreatif, tapi hal itu tetap membuat George tak berdaya dan membuat putranya Marty tak menghormatinya. Hello?
Hello, anybody home? Think McFly? Namun, perjalanan Marty ke masa lalu memberi George seorang teman dan juga mengilhami dia untuk melawan penindasnya ketika Biff berusaha untuk menyerang calon istrinya. Menyaksikan George menjatuhkan Biff adalah salah satu adegan terbaik dan paling seru ketika Biff akhirnya mendapatkan karmanya. Rasakan itu, Biff. Nomor 7, The Verbal Twist, The Usual Suspects. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Film ini sebagian besar diceritakan oleh penipu yang cacat fisik, Verbal Kint, yang menceritakan peristiwa yang membawanya dan rekan-rekannya ke suatu transaksi narkoba yang gagal, di mana yang selamat hanyalah Verbal dan seorang pria yang terbakar. Kisah Verbal menceritakan tentang dia dan gengnya yang disewa oleh Kaiser Soze, seorang penjahat legendaris. Soze looks over the faces of his family. Then he showed these men of Will what Will really was. Meskipun polisi menyimpulkan bahwa Soze adalah pemimpin geng, detektif Dave Kuyan memperhatikan detail dari kisah Verbal dalam kata-kata yang tersebar di sekitar kantornya, mengungkapkan kebohongan Verbal. There was a lawyer. What lawyer, Verbal? I am Mr. Kobayashi. Kobayashi. Tell me every last detail. I work for Kaiser Soze. Convince me. Deskripsi korban juga mengungkapkan bahwa Verbal adalah Kaiser Soze. Seperti halnya puzzle yang bagus, begitu Anda menyadari bagaimana semuanya cocok, pengalaman itu memuaskan. Dan ini adalah salah satu yang terbaik. After that, my guess is you'll never hear from him again. Nomor 6, Smile, Jaws. Ketika perenang tepi laut diancam oleh hiu putih besar yang luar biasa, 3 pria berangkat untuk memburu ikan tersebut. You're gonna need a bigger boat. Ketiganya menghadapi banyak kesulitan dalam membunuh binatang buas itu, seperti fakta bahwa salah satu dari mereka akhirnya dimakan olehnya. Tetapi dengan kapal mereka yang tenggelam, Brody, orang terakhir yang hidup bersenjatakan tombak dan senjata, menghadapi hiu sendirian. Setelah memasukkan tangki scuba ke dalam mulutnya dan menusuknya, Brody berhasil menembak tangki, meledakkannya dan hiu hingga berkeping-keping, dan membuatnya tertawa gembira saat lawannya dikalahkan. Sungguh adegan yang mendebarkan dan puncak dari seluruh film. Nomor 5, Menuju Matahari Terbenam, Indiana Jones and the Last Crusade. Meskipun ada banyak momen memuaskan dalam petualangan ini, seperti Indy memotong jembatan tali di Temple of Doom, selalu ada poin plus untuk akhir yang memuaskan. Di Indiana Jones and the Last Crusade, Indy dan ayahnya melawan Nazi dalam perlombaan untuk menemukan cawan suci. Setelah hampir mati dalam petualangan itu, Indy dan ayahnya serta teman-teman mereka berhasil keluar dari tempat cawan tersebut hidup-hidup dan sedikit lebih bijaksana. You have chosen wisely. Setelah beberapa penemuan lucu tentang nama Indiana, kuartet itu berangkat menuju matahari terbenam menuju petualangan lainnya, diiringi oleh musik ikonik. Dengan akhir sesempurna ini, apakah mengherankan orang-orang kesal ketika mereka membuat lebih banyak film? Nomor 4, Cincin Sauron Hancur, The Lord of the Rings, The Return of the King. What are you waiting for? Just let it go! Frodo dan Sam telah mencapai Gunung Kiamat, dan bukannya menghancurkannya, Frodo menyerah pada godaan dan memakai cincinnya, bahkan ketika para pahlawan terakhir melakukan perlawanan untuk memberinya kesempatan untuk menjatuhkannya ke dalam api. Anehnya, dunia diselamatkan ketika Gollum yang licik dan menyedihkan menggigit jari Frodo dan jatuh ke kematiannya dengan cincinnya, menghancurkan Sauron untuk selamanya dan membawa pasukannya bertekuk lutut. Trilogi fantasi epik ini sangat besar dan banyak sekali momen hebat di dalamnya. Tetapi 9 atau lebih jam film mereka mengarah ke momen ini yang menjadikannya salah satu momen paling memuaskan yang pernah ada. Nomor 3, Avengers Assemble, Avengers Endgame. Meskipun kami tergoda untuk membahas Snap Iron Man dari film yang sama, momen ini sedikit lebih awal dalam film dan jauh lebih memuaskan. What did you do? I went for the head. Setelah Thanos datang ke masa depan dan mengalahkan beberapa Avengers yang tersisa dalam pertempuran, hanya Kapten Amerika yang tetap berdiri melawannya dan pasukannya.
Namun, panggilan dari teman Cap, Sam, tidak hanya memberitahukan kepulangannya, tapi juga banyak karakter lain yang dibunuh oleh Thanos bertahun-tahun sebelumnya. Melihat semua pahlawan MCU di satu tempat itu fantastis. Dan manisnya lagi, Cap akhirnya mengatakan kalimat yang ikonik itu. Avengers! Assemble. Walaupun sudah beberapa kali menonton ini, kami tetap merinding. Nomor 2, meledaknya Death Star, Star Wars Episode 4, A New Hope. They're tracking us. Not this ship, sister. Ini mungkin adalah film yang memulai seluruh franchise Star Wars, tapi film ini juga berisi salah satu momen paling menyenangkan dari franchise fiksi ilmiah ini. Tentu ada banyak yang lain seperti Vader yang menerjang lorong penuh tentara pemberontak, tapi yang ini lebih memuaskan. Pertempuran terakhir di Death Star melihat para armada pilot berlomba-lomba dalam upaya untuk meledakkan senjata super itu. Ketegangan meningkat dengan luar biasa, dan Luke membiarkan dirinya mengikuti The Force sampai dia membuat tembakan yang menghancurkan Death Star. Use the Force, Luke. Let go. Serius, ini adalah momen film yang luar biasa dan jarang terjadi. Wah, benar-benar momen film yang memuaskan. Rasanya saya ingin teriak yes setelah nonton semuanya. Nomor 1 kami sebenarnya berasal dari film yang gagal mencapai box office, tapi setelahnya menjadi sangat populer. Ini adalah momen simbolis secara kiasan dan harfiah bagaimana ia merangkak melalui parit untuk muncul sebagai pemenang. Dan ini dibuat oleh penulis favorit saya, dan saya rasa itu cukup membocorkan nomor 1 ini. Jadi, mari kita lihat momen lain yang patut disebutkan, dan setelahnya kita akan tunjukkan momen film paling memuaskan. I gotta check some. Stay. They're gone. They're all gone. I was being metaphorical. It's a terrible philosophy. I've gone where the universe takes me my whole life. It's better to make those decisions for yourself. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapatkan notifikasi video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi khusus video atau semuanya. Jika kamu menyaksikan lewat handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, kaburnya Andy, The Shawshank Redemption. Get busy living. You get busy dying. Andy Dufresne adalah pria yang dipenjara karena diduga membunuh istri dan kekasihnya. Lebih dari 20 tahun, Andy menderita banyak kesulitan di penjara. Dari penyerangan oleh tahanan lain hingga digunakan untuk mencuci uang demi sipir. Dia mempertahankan harapan melalui hal-hal seperti persahabatannya dengan Red, hasratnya terhadap batu, dan poster gadis seksinya. Namun, mendekati akhir, Andy ditemukan hilang dari selnya. Lalu terungkap bahwa Andy menggunakan palu batu kecil untuk membuat terowongan keluar dari selnya yang ia sembunyikan dengan poster dan merangkak lewat pipa limbah menuju kebebasan selama badai. Adegan ini seperti pengungkapan pencurian, kisah penebusan, dan kebebasan yang manis melebur jadi satu. Sungguh sangat memuaskan. Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies. I will be hoping that this letter finds you, and finds you well. Your friend, Andy. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Periksa klip terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia, pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk jadi yang pertama tahu tentang video terbaru kami.